brand smartphone. Kalau sudah co-engineer dengan pembuat lensa profesional, Zeiss ini sudah wajib Anda lirik. Karena memang lensa itu adalah salah satu aspek terpenting pada kamera smartphone. Dan di video ini juga kami coba bandingkan dengan generasi pertama micro gimbal. Dan kami akan melirik lagi lebih dalam soal itu. Inilah flagship Vivo terbaru, Vivo X70 Pro. Professional fotografi. Yap, kata ini sudah mewakili apa yang Vivo ingin publik tahu soal Vivo X70 Pro ini. Desainnya ini dahsyat ya menurut kami. Hitamnya ini keren banget. Gak bisa bohong soal ini. Dan juga ini tidak tercetak sedikit pun sidik jari kita di sini. Ini coatingnya namanya Fluorite AG Coating. Tersedia dua warna, yang ini Cosmic Black dan ada Aurora Dawn. Bentuk kamera bumpnya juga unik, yang namanya Cloud Valley Design. Dan yang membuat keren lagi ada logo Zeiss T-Star ini. Apakah Zeiss T-Star? Oke, sedikit mengenai Zeiss. Perusahaan asal Jerman yang didirikan tahun 1846, yang didirikan oleh Carl Zeiss. Almarhum adalah ahli optik. Pasti di antara Anda pernah melihat kacamata dengan logo Zeiss. Yap, memang dari awal perusahaan itu memproduksi sistem optik sampai sekarang. Sangat dikenal di dunia perburungan. Yap, Zeiss juga salah satu produsen binokular terbaik di dunia. Yes, binokular ini harganya $2.700. Jangan main-main kalian sama pencinta burung. Mahal loh modal buat lihat burung. Ada sih yang lebih murah. Ini $1.000. Dan juga Zeiss adalah produsen lensa kamera high-end. Nah, biasanya di lensa-lensanya Zeiss ada tulisan T dengan bintang berwarna merah. Yap, ini adalah ciri lensa yang mempunyai lapisan anti-pantul. Yang gunanya untuk mengurangi flare, menaikkan kontras, dan membuat kamera yang lebih terang daripada yang tidak menggunakan lapisan ini. Ini kami bandingkan dengan handphone yang terkenal akan keflareannya. Lihat, Vivo bisa menangkal flare sangat baik. Sampai-sampai ini tidak terlihat sama sekali flare-nya. Berkat coating Zeiss T-Star ini dihadirkan oleh Vivo. Yap, Vivo dan Zeiss joint venture dalam membuat lab R&D khusus pengkameraan yang dapat menghasilkan hasil foto yang gokil banget. Ini udah beda kelas untuk fotonya. Kalau foto-foto sendiri gini sepertinya tidak akan bisa lihat sebaik apa hasilnya. Gimana kalau kita compare? Yap, ini handphone yang tidak mampu menghilangkan flare itu. Di foto pertama aja udah kelihatan, ini HDR-nya lebih gokil dan shadow-nya lebih jelas di Vivo X70 Pro. Walaupun warnanya lebih saturated, tapi ini tidak lebay. Ini shareable. Lalu kita ke white-nya. Nah lu, kok neonnya jadi kuning? Ini apa-apaan nih? Kami sampai ambil 2 kali, yap, masih kuning. Ini terlihat ya, engine image processing-nya Vivo nggak main-main. HDR-nya sangat baik, shadow-nya baik, dapat menanggulangi low light HDR juga baik. Membuat fotonya langsung bisa share aja tanpa edit-edit lebih lanjut. Dan pula memiliki kamera tele 2 kali dan 5 kali periskop. Jadi terisi zoom di antara 1 kali sampai 5 kali. Ini mantap betul. Gimana objek orang? Vivo itu adalah pemanja para wanita. Ini fitur beautification-nya lengkap. Dan untuk portrait mode-nya, stylenya bisa menggunakan template dari Zeiss. Ini mengikuti ciri khas bokeh yang diambil oleh lensa-lensa ternama Zeiss, seperti Biotar, Sonnar, Planar, dan Distagon. Dan ini portrait mode-nya rapih banget.
Kalau kita bandingkan dengan handphone sejuta umat itu, yap, sudah pasti para wanita lebih ingin dilihat oleh orang di hasil foto Vivo X70 Pro ini. Ya memang begitu mereka itu. Padahal kami sendiri lebih suka melihat yang natural. Nah, selain dari image processing engine-nya yang gokil, Vivo juga menyematkan micro gimbal generasi ketiga bernama Ultra Sensing Gimbal Camera. Ini cuma ada di Vivo, smartphone lain tiada menggunakan ini. Keuntungannya adalah, pertama, pada scene low light, tangan Anda tidak perlu steady-steady amat untuk mengambil foto low light. Karena ketika low light, AI mendeteksi membutuhkan long shutter speed yang membuat gerakan sedikit dapat membuat hasil foto jadi blur. Nah, itu salah satu kegunaan dari micro gimbal pada handphone. Solusi ini tidak dapat didapatkan pada smartphone ber-OIS maupun sensor shift sekalipun. Yap, nanti kita lihat lebih dalam ya. Dan yang kami suka, Anda bisa aktifkan ini agar bisa melihat seberapa getar tangan kita. Lihatlah ini hasil low light-nya. Tapi kalau sendiri gini, tetap nggak bisa lihat ya sebaik apa. Yuk kita bandingkan lagi. Masih 11-12 ya. Walaupun sejujurnya ini terasa jomplang sekali. Hasil Vivo X70 Pro ini terlihat lebih appealing di mata kita. Atau cuma kami aja ya? Silahkan komen di bawah. Dan lihat foto ini. Sadar nggak ada yang jomplang sangat di sini? Kita zoom lagi. Yep, balik lagi. Ini AI-nya dapat mendeteksi neon hingga tidak over di lampu neon ini. Gokil ya. Bahkan sampai kita zoom, AI masih bisa mendeteksi tanpa overexposure. Mantap betul. Yap, foto-foto tadi tanpa fitur night mode yang bisa menggunakan bermacam-macam style seperti black and gold, cyberpunk, dreamy spotlight, textured black and white, blue eyes, green orange, dark red, blue orange, dan silver orange. Sekarang kita coba beneran ekstrim gelapnya. Coba handheld, lalu tripod. Yap, handheld pun masih bisa seterang ini. Ini benar-benar ngebantu untuk mendetek gerakan tangan kita. Asal titik di tengah bulatan ini tidak keluar dari bulatan, sudah pasti aman. Walaupun Vivo X70 Pro bisa mendeteksi kalau kita lagi pakai tripod, dan otomatis tripod mode-nya nyala tanpa dipencet ini. Dan naik shutter speed-nya. Wah, segelap ini bisa seterang ini dan sebersih ini. Gokil. Sekarang bagaimana videonya? Sudah pasti stabil. Karena gimbal berperan aktif dalam perekaman video. Tinggal rekam aja. Handheld pun sestabil ini. Walaupun masih terasa sedikit goncangan, tapi lihatlah. Apakah Anda sadar? Ini kondisi kurang cahaya loh. Tapi tidak ada satupun highlight yang bergetar. Atau istilahnya jitter, seperti layaknya di handphone OIS biasa. Padahal ini direkam handheld, pakai satu tangan. Bahkan ketika 4K 30 frame per second pun masih distabilkan tanpa jitter. Gokil. Disinilah peran gimbal pada video. Kami coba iseng bandingkan dengan flagship Android yang harganya hampir 2 kali lipatnya. Wow, di Vivo lebih terang loh. Ini jujur kami kaget. Padahal ini tidak memakai night video. Oh iya, Anda bisa aktifkan Super Night Video. Ini perbandingannya. Lalu kami coba hasil perpindahan antar kameranya 2 kali, 5 kali.
Vivo X70 Pro ini dapat merekam hingga 4K 60 frame per second. Yang pada mode ini sayangnya IIS dan gimbal non-aktif. Lalu, Full HD 60 frame per second dan 4K hanya bisa di kamera wide aja. Lalu ini contoh ultra wide-nya. Yap, ultra wide memang hanya mengandalkan IIS. Namun ultra wide-nya ini berautofokus hingga Anda dapat menangkap makro. Mantep ya. Sekarang contoh kamera depannya. Nah, kamera depannya ada fitur yang bisa noise reduction ya. Ini ada suara ayam, ada suara orang di taman. Kita coba nyalakan ya. Nah, ini dinyalakan nih. Ambient noise reduction-nya ada belek. Ambient noise reduction-nya nyala. Gimana hasil suaranya? Ini saat ambient noise, ambient light lagi. Ambient noise reduction nyala dan ini ambient noise reduction off. Ini off ambient noise reduction ya. Sayangnya tidak hadir IIS. Mudah-mudahan update ke depan bisa dihadirkan oleh Vivo. Anda bisa mengaktifkan bokeh video, bisa juga pakai kamera belakang yang Anda bisa dari 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali ini bokeh videonya. Ini mantep bener. Lalu ada mode Pro Cinematic Mode. Ini bisa manual foto dan video. Yang kami suka di sini, Anda bisa aktifkan focus peaking dan exposure feedback. Dan Anda pun bisa aktifkan histogram waveform dan audio level. Kami coba rekam slow motion 240 frame per second Full HD. Nah, sekarang kami ingin coba bandingkan dengan micro gimbal generasi pertama. Wah, kami kaget se-improve itu. Gokil. Ya sebenarnya nggak heran sih, karena sudah beda 2 generasi di atas. Ini improvementnya jauh banget. Sayangnya kami masih mendapatkan bug jumping exposure ketika tidak ada spesifik objek. Mudah-mudahan ini bisa di-fix ke depannya. Tapi ketika ada objek, ini aman banget. Sekarang kita ke kamera depannya. Yap, ini kerasa sekali ya improvementnya. Di kamera depan baik sekali menghandle exposure-nya. Lantas sebaik apa apabila dibandingkan dengan handphone sejuta umat yang berflare itu? Kami coba wiggle-wiggle. Wow, dahsyat. Handphone berflare itu terasa jitter pada highlight-nya. Gokil. Kita jalan, terus lari. Nice, gokil. Kita coba balik kameranya. Oh iya, ini kami jujur ya, tidak ada yang dilebihkan. Karena kami bersama pawangnya, handphone berflare itu. Jadi ada yang ngawasin. Sekarang coba iseng lawan handphone sejuta umat yang paling besar dan nggak bisa ngilangin flare ini. Kita coba wiggle-wiggle. Wow, ultra sensing gimbal ini gokil sih. Kita coba jalan. Terus lari. Wah, kami nggak habis pikir. Ini sepertinya seharusnya semua handphone menggunakan mekanisme gimbal ini. Nah, sebenarnya gimana sih bentuk gimbalnya itu? Gimana kalau kita lihat lebih dalam? Yuk kita lihat dalemannya. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami Motovidi dan Om Mobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian part pertama.
Ketemu lagi di part kedua. Terima kasih sudah menonton.